Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zawa Anggita dengan NIM J1B023100091 dari TIP 2 akan mempresentasikan hasil makalah yang saya buat tentang analisis neraca massa pada pembuatan serbuk pewarna alami daun sawi berisi latar belakang. Pewarna alami semakin diminati karena sifatnya yang lebih ramah lingkungan dan aman dibandingkan pewarna sintetis, terutama dalam industri pangan, tekstil, dan kosmetik. Salah satu sumber pewarna alami yang potensial adalah daun sawi. Daun sawi memiliki pigmen alami seperti klorofil yang dapat diekstrak dan diolah menjadi serbuk pewarna. Namun untuk produksi serbuk pewarna alami yang berkualitas dan efisien, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai proses produksinya, termasuk analisis neraca. Tujuan dari penelitian ini adalah A. Menghitung efisiensi produksi, B. Optimalisasi penggunaan bahan, C. Pengendalian kualitas produk, D. Perencanaan skala produksi, evaluasi proses pengolahan, F. Landasan teori. Pewarna alami dari daun sawi dapat diolah dengan cara pengeringan. Pengeringan dapat menurunkan kadar udara yang dapat perpanjang masa simpan produk. Salah satu pengeringan yang dapat digunakan pewarna alami adalah busa pengeringan tikar. Busa pengeringan tikar adalah cara pengeringan bahan yang berbentuk cair yang dijadikan busa terlebih dahulu dengan menggunakan zat pembuih atau pembusa yang food grade dengan dikocok kemudian dikeringkan. Busa pada proses pengeringan dengan menggunakan busa Dr. Matracing sangat dipengaruhi karena kurang stabilitas. Busa dapat merusak produk karena menyebabkan kerusakan seluler. Bahan pembusa atau yang bisa dipakai sekitar 80 berfungsi untuk mempercepat pengeringan, penurunan kadar udara, dan menghasilkan produk bubuk yang remah. Busa tikar pengeringan juga perlu adanya bahan pengisi berupa maltodextrin berguna untuk melindungi bahan dan dapat mempercepat proses pengeringan. Proses pembuatan serbuk pewarna alami daun sawi perlu dilakukan perhitungan neraca massa, supaya jumlah aliran bahan yang masuk dan yang keluar dapat terlihat. Prinsip dasar neraca massa itu massa masuk sama dengan massa keluar. Perhitungan neraca massa yang ada menghasilkan nilai efisiensi, rendaman, dan kehilangan massa dapat pada setiap prosesnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis neraca massa dalam proses pembuatan serbuk pewarna alami daun sawi dan mengetahui nilai efisiensi, rendaman, dan kehilangan massa pada setiap prosesnya. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah baskom, neraca analitik, neraca digital, pisau, sendok, solet, ayakan 40 mesh, microwave, beker gelas 500 ml, beker gelas 250 ml, beker gelas 50 ml, pipet volume 10 ml, blender, kain, saring, dandang, mixer, stopwatch. Bahan utama pada penelitian ini yaitu daun sawi hijau. Sawi hijau yang digunakan berupa daun sawi yang berwarna hijau. Untuk batang yang berwarna putih tidak dipakai. Bahan penunjang lainnya yaitu maltodextrin, Aquades, MgCO3, Twin 80, dan Aquades. Tahap penelitian. Pembuatan serbuk pewarna alami. Pembuatan serbuk pewarna alami dimulai dari proses persiapan bahan dengan mempersiapkan bahan sebanyak 100 gram. Daun gergaji hijau yang sudah terpisah dari batang yang berwarna putih mengkritik. Tahap kedua, yaitu proses pencucian daun gergaji menggunakan udara. Tahap ketiga yaitu proses memucat pada daun selama 1,5 menit berguna untuk menonaktifkan enzim. Tahap ketiga, traksi daun gergaji yang telah dimemucat menggunakan Aquades sebanyak 300 gram. Terjadi. Keempat, ekstrak yang
Telepon AHA didapat menambahkan MgCO3 berguna untuk mempertahankan warna hijau pada daun sawi. Tahap kelima, pembuatan serbuk dengan penambahan ekstrak berupa remaja 80 sebanyak 1%. Sebuah maltodextrin sebanyak 10% dari total penambahan remaja 80 berguna untuk pembusakan ekstrak, sedangkan maltodextrin sebagai bahan pengisi pada proses. Tahap penelitian neraca massa. Perhitungan neraca massa dimulai dengan menimbang bahan yang digunakan menggunakan neraca digital. Tahap kedua dengan menimbang bahan pada proses. Tahap penelitian neraca massa. Perhitungan neraca massa dimulai dengan menimbang bahan yang digunakan menggunakan neraca digital. Tahap kedua dengan menimbang bahan pada proses pencucian yang masuk dan bahan yang keluar. Tahap ketiga yaitu pada proses blanching menimbang bahan yang masuk dan keluar. Tahap keempat menimbang bahan yang masuk dan keluar pada proses ekstraksi. Tahap kelima menimbang bahan yang masuk dan keluar pada proses penambahan MgCO3. Tahap keenam menimbang bahan yang masuk dan keluar pada proses pembuatan serbuk. Tahap ketujuh menghitung bahan yang keluar dan masuk pada proses pengecilan ukuran. Setelah diketahui neraca massa yang masuk dan keluar dari seluruh proses pembuatan serbuk warna alami, kemudian dapat dilakukan perhitungan efisiensi proses, rendaman, dan kehilangan massa. Pembahasan. Pewarna alami semakin diminati dalam industri makanan dan kosmetik karena keamanannya dibandingkan dengan pewarna sintetis. Salah satu sumber pewarna alami adalah daun sawi. Yang kaya akan klorofil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesimpulan. Proses pembuatan serbuk pewarna alami daun sawi dengan bahan baku berupa daun sawi sebanyak 100 gram menghasilkan serbuk sebanyak 33,8 gram. Neraca massa yang telah dihitung menghasilkan nilai efisiensi proses pengeringan 0,007 100%. Rendaman akhir pewarna alami daun sawi sebesar 24,40%. Dan kehilangan massa paling besar terdapat pada proses bleaching sebesar 1,032 gram. Saran, optimasi proses. Untuk meningkatkan efisiensi dan rendaman, produk analisis neraca massa merekomendasikan variasi perlakuan pada komposisi bahan tambahan dan kontrol pH serta suhu ekstraksi. Ini dapat membantu meningkatkan stabilitas dan kualitas zat warna alami. Sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.